Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 8 Maret 2026. Dan saya mendalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4, ayat yang pertama, 3 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang khususnya bergereja Minggu pagi ini, yaitu tepatnya di tanggal 8 Maret 2026. Kembali lagi kepada firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam. Jadi Petrus dan Yohanes ini menjalankan firman Tuhan. Tiba-tiba datang imam-imam. Mereka melarang tidak boleh memberitakan firman Tuhan. Jadi orang banyak itu dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi ini pekerjaan orang-orang Saduki, imam-imam. Mereka melarang Yohanes dan Simon Petrus. Mereka tidak suka. Jadi binasalah mereka di sana. Hanya Amsal 13 ayat 13 yang meremehkan firman Tuhan binasa. Berarti sia-sia. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat kedua. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang. Jadi mereka memberitakan hanya dengan cara Tuhan Yesus kita selamat. Yang mati bangkit kembali. Contohnya Lazarus mati 4 hari, datang Tuhan Yesus dibangkitkan, hidup kembali. Jadi mau apa saudara? Hidup di dunia ya sementara. Kekekalan kita pada waktu kita ke surga itu. Makanya Tuhan naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita di sini. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, Pak Ustaz. Kemudian ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan hari, karena hari telah malam. Jadi mereka ditangkap. Ya, besoknya ditangkap Yohanes dan Simon Petrus. Ya, diserahkan ke dalam tahanan. Jadi ini hanya perkara penginjilan. Orang tidak suka di sana. Ya, Bu, iblis tidak senang ya, kalau kita memberitakan firman Tuhan. Ya, padahal kalau tanpa firman Tuhan kita hidup sia-sia. Tidak ada gunanya kita hidup dunia. Ayat kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Jadi mereka mengadakan sidang untuk menjerat Simon Petrus dan Yohanes. Ya, karena mereka benci, mereka tidak suka akan kebenaran firman Tuhan di sana. Ya, pada firman Tuhan harus disampaikan, ya, khususnya di zaman akhir. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Masih ada ruang dan waktu untuk saya sampaikan firman Tuhan ini. Padahal ini bukan konten cari uang, bukan. Ini murni. Tujuannya hanya untuk memberitakan firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jangan curiga bahwa saya bikin konten cari uang, bukan. Ya. Kalau Bapak Ibu bikin konten cari uang silakan. Bagi saya tidak. Yang penting saya sehat sampai hari ini. Itu poin penting bagi saya. Buat apa kaya?
kalau sakit-sakitan, mati juga. Tetapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan, mujizat terjadi satu persatu. Bahkan mau mati pun tidak, disehatkan Tuhan. Kisah para Rasul 4 ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu. Jadi mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Itu. Kamu dapat kuasa dari mana? Ya. Jadi pertanyaannya kuasa dari Tuhan Yesus. Ya. Makanya kalau di bawah kolong langit ini tidak ada dalam selain Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kalau kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Kemudian Kisah para Rasul 4 ayat 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini hanya Tuhan yang kasih selamat kita di dalam segala hal. Maka itu kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, iri sana iri sini, tipu sana tipu sini. Ya, buat apa? Itu tidak ada gunanya itu. Malah kita rugi, menyesal tiada akhir. Lebih bagus kita berdoa, baca Alkitab, minta petunjuk Tuhan, yaitu petunjuk Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Nanti ada jawaban. Kemudian ayat ke-16, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyala dan kita tidak dapat menyangka. Jadi ini mujizat terjadi di Yerusalem. Ya, dan orang-orang di sana tidak bisa menyangka. Mereka menerima, ada juga yang tidak suka kehadiran kedua rasul yaitu Petrus dan Yohanes ini. Tetapi Tuhan pakai mereka luar biasa. Bahkan mereka mati masuk surga, Petrus dan Yohanes ini. Karena memberitakan firman Tuhan dia menang, tidak takut bahaya, ejekan orang, ya, dan lain sebagainya. Kisah para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan merasa semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita mempunyai kasih karunia yang melimpah-limpah. Misalnya karunia mimpi, ya, itu kasih karunia. Alkitab hanya ada 9 karunia kalau kita baca di Korintus. Ya. Jadi kita jangan sia-siakan karunia, kembangkan, ya, talenta kita masing-masing. Ya, intinya kita menjadi pelaku firman dulu. Yakobus 1 ayat 22, jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri. Bukan cuma hanya baca Alkitab saja atau dengar saja, menjadi pelaku firman. Itu perkataan Tuhan bagi kita semua. Ayat yang terakhir, ayat 37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi firman Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Mati itu. Kalau uang bisa beli mobil, tanah boleh. Ya, tapi kalau uang beli firman Tuhan, ya mati sudah. Ya, mati sia-sia, mati pun. Ya, itu artinya mau mencoba Tuhan. Jangan rusak. Dan saya ingin lebih lagi baca ayat Tuhan pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2006 di Kisah para Rasul 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat 37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.